AMI 2026 mencetak generasi Islami berprestasi penuh aksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Syafarudin dari SDN 2 Jebel Kidul, nomor urut peserta 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'anhum bi ihsan ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Para dewan juri yang saya hormati, ustadz dan ustadzah yang saya ta'zimi, semua panitia yang senantiasa selalu semangat, serta teman-temanku seperjuangan. Imam Al-Ghazali pernah bilang, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya tahu tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pada dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, apa gerangan segumpal darah tersebut ya Rasulullah? Nabi menjawab, itulah qalbu, hati. Artinya apa? Baik tidaknya seseorang tergantung pada hatinya. Apabila hatinya baik, mata, tutur katanya menyenangkan orang lain, tingkah lakunya bagus. Sebaliknya, apabila hatinya buruk, maka tutur katanya tidak enak didengar, perbuatannya merugikan orang lain. Intinya, hati adalah penentu segala-galanya. Saya kasih contoh. Saat pergi tamasya, naik mobil misalnya, yang nyetir tangan, gas rem kaki, yang melihat di sepanjang perjalanan mata, yang berpikir di sepanjang perjalanan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa yang tertulis? Hati-hati, bukan otak-otak. Subhanallah. Dalam kitab yang diurai oleh Imam Al-Ghazali, ada puluhan jenis penyakit hati. Salah satunya adalah kufur. Apa itu kufur? Kufur adalah tidak bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada seseorang. Kenapa seseorang bisa kufur? Kenapa tidak bersyukur atas apa yang diberikan Allah? Karena yang mereka pikirkan, nikmat itu hanya mobil, rumah, dan uang yang banyak. Sehingga tidak ada rumahnya, tidak ada mobilnya, maka mereka merasa miskin. Padahal kekayaan kita paling berharga adalah kesehatan, dan badan kita ini adalah nikmat yang berharga. Nikmat atau rezeki artinya pemberian, karunia, given. Bahkan Imam Ali Ad-Durjani menyatakan, rezeki artinya pemberian, karunia, baik dia konkret maupun abstrak. Nah, kalau demikian soalnya, belum pernah sesaat pun dalam hidup kita nikmat pernah berhenti. Belum pernah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sate enak tidak? Soto enak apa tidak? Rendang enak?
semua makanan di atas pahit semua. Betul apa betul? Nah, terhadap nikmat dan rezeki yang begitu banyak, yang kalau kita mau menghitungnya kita tidak akan sanggup, Allah cuma minta satu, syukuri itu. Kalau kamu syukuri, aku akan tambah. Tetapi jika kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, azabku itu pedih. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Itu sebabnya saya katakan, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, tapi orang kaya juga bisa terjungkal ke neraka juga karena hartanya. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya, tapi pejabat juga bisa terjungkal ke neraka juga karena jabatannya. Orang alim itu bisa masuk surga karena ilmunya, tapi orang alim juga bisa masuk neraka lebih dulu daripada penyembah berhala juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur? Bapak Ibu hadirin, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat itu? Mensyukuri nikmat caranya ada dua. Yang pertama, syukur qauli, syukur dalam bentuk ucapan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang model begini sih, semua kita juga bisa ya Bu ya. Yang berat itu syukur fi'li, syukur dalam bentuk perbuatan. Apa itu syukur dalam bentuk perbuatan? Mempergunakan suatu nikmat sesuai kehendak yang memberi nikmat itu. Itulah syukur yang sesungguhnya. Jadi, kalau ada yang mulutnya tidak pernah berhenti, terima kasih ya Allah, diberikan harta yang banyak, tapi peliknya 17 setan, itu belum syukur. Itu bukan syukur yang sesungguhnya. Mempergunakan suatu nikmat sesuai kehendak yang memberi nikmat itu. Janganlah menggunakan nikmat untuk menentang yang memberinya. Janganlah menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada yang memberinya. Karena itu adalah tindakan yang tidak tahu diri. Allah kasih kita mata, maka gunakanlah untuk melihat hal yang baik, bukan melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Allah kasih kita mulut, dipakai ngomong yang baik, dipakai bilang terima kasih, minta maaf, berkata sopan kepada orang tua, bukan mulutnya dipakai mengejek teman. Allah kasih kita jari, dipakai untuk membantu orang tua belajar dan menulis hal yang baik, bukan untuk komentar jahat di media sosial. Allah kasih kita harta, maka gunakanlah untuk di jalan yang baik, membantu orang tua, bersedekah, dan menolong sesama. Allah kasih kita jabatan dan kepandaian, maka gunakanlah untuk berlaku adil dan bermanfaat bagi orang lain. Janganlah menggunakan nikmat dari Allah untuk melawan Allah, karena itu sungguh tindakan yang tidak tahu bersyukur. Mari teman-teman, kita menjadi anak yang pandai bersyukur. Bukan hanya pandai mengucapkan alhamdulillah, juga pandai menggunakan nikmat dari Allah untuk hal kebaikan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.